Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan tidak ada. Hai teman-teman, saya Syetan dari sektor B. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya Shalom Minang dan kawan-kawan, nama saya Kanaya dari sektor A. Saya mau menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Shalom Minang dan teman-teman, nama saya Francisco Liam Aritonang dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh. Shalom Minang, Minggu saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahannya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahannya. Sektor F, saya akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Halo teman-teman, saya Angelika Ritonga, kelas besar dari sektor F. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari sektor F kelas besar, saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih, Shalom. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nama saya Nisa Mariana Manurung. Nama saya Nadia Ananda Purba. Di sini kami akan menghafalkan membacakan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh. Shalom, nama saya Axel Hazo dari sektor A. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka. Shalom Inang, hari ini Bona mau bilang ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Shalom Minang, shalom teman-teman semuanya. Saya Ahmad Sumarangkir. Saya dari sektor F, saya dari kelas besar. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka. Halo, saya Rita baru Tagalong. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Halo, happy Sunday. Saya Ishak Antonio Sihombing. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Thank you. Halo teman-teman, nama saya Richard Utagalung.
saya akan menyampaikan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh hidup. Shalom Minang, perkenalkan nama saya Erika Ramadhan Tampu dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan Minang, perkenalkan nama saya Yenima Natali Rusmali Silaban. Saya dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh. Berbahagialah orang-orang yang murah hati, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Shalom Minang, saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih. Shalom Minang. Shalom Minang, Osnita mau menghafalkan ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. About
Sukacita sekali Nong Fikar. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, karena kita akan memulai ibadah, persiapkan semuanya. Pakaian yang rapi, Alkitabnya, duduk yang rapi, berdoa yang baik, nampakkan anak-anak Tuhan yang mau beribadah. Kakak Nopah, apa kabar Kakak Nopah? Luar biasa Inang Fikar. Tentunya Inang Fikar, adik-adik di rumah juga, tentunya sehat-sehat juga loh Inang. Dan apa Inang Fikar? Semangat, sukacita, luar biasa. Oke Inang Fikar, kita bukan cuma hanya berdua loh Inang Fikar. Ada juga guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kita panggil yuk Inang Fikar. Guru-guru sekolah minggu. Ayo maju ke depan. Karena kita akan memulai ibadah ini, kami harap setiap anak-anak kami boleh beribadah dengan rapi dan dengan tertib. Mari ikuti ibadah ini dengan sukacita dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu kami. Berikan mereka Tuhan Yesus hikmat, kebijaksanaan yang lebih lagi Bapa. Supaya mereka dapat mendengar dan melakukan apa yang diberitakan oleh guru sekolah minggu kepada mereka ya Bapa. Berkati juga ya Bapa guru-guru sekolah minggu Bapa yang akan mengajari dan mendidik adik-adik sekolah minggu. Tambah-tambahkan kepada kami Bapa hikmat kebijaksanaan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Tuhan Yesus kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan, panjang umur,
serta rezeki yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi semua anak sekolah minggu boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi gerak dan lagu, jadi diikuti gerak-gerak guru sekolah minggu. Lagu kita, Yesus disalib karena saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. All about deep, deep down, down, deep down in my heart. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Saya cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Saya cinta Yesus sedalam-dalam hatiku. Cintamu dalam, sedalam-dalam hatiku. Cintamu dalam, sedalam-dalam hatiku. Baik adik-adik semua, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami sukacita di dalam memuji Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami roh hikmat Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan itu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga dapat mengubah kami, sehingga kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan bahasa yang sederhana, sehingga melalui firman-Mu ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salam adik-adik semuanya. Salam anak-anak sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, Inang mau adik-adik semuanya duduk yang rapi, ya, sudah dengan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca untuk firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Sekali lagi ya, anak-anak sekolah minggu ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Mari kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Sedemikian firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya, hari ini tema kita diambil dari Dia menderita supaya aku hidup. Sekali lagi, tema kita hari ini, Dia menderita supaya aku hidup. Ya, anak-anak sekolah minggu tentu kita boleh melihat dari nats yang sudah kita baca, ya, bagaimana seorang hamba Allah, yaitu Yesus Kristus, ya, oleh cintanya kepada saya yang murni dan tulus, Ia mau menderita supaya kita umat manusia memperoleh kehidupan. Nah, anak-anak semuanya, nah coba kita lihat dulu gambar ini. Ya, coba lihat dulu gambar ini. Nah, kira-kira ini gambar siapa? Iya, ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang dibawa Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus membawa salib, memikul salib, ya, anak-anak. Ya, untuk itu kalau kita melihat ini Yesus, ya, memikul salib, ya, untuk kita, ya, memikul salib untuk kita manusia, ya, karena Yesus disalib supaya kita manusia beroleh hidup. Yesus disalib supaya kita manusia beroleh hidup. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari cerita ini, ya, bagaimana Yesus mendapat banyak penderitaan, ya. Dia dihina, dia dicambuk, dia tidak dianggap, ya. Bahkan dia diejek. Nah, seharusnya dosa-dosa kita yang kita buat itulah yang ditanggung Tuhan. Harusnya, ya, harusnya kita yang menanggung dosa kita, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kita lihat mungkin adik-adik, ya, apakah pernah adik-adik ketika kita di sekolah dihukum guru, nah tiba-tiba kita datang, Bu Guru, saya lah yang dihukum, gak usah dia. Pernahkah kita melihat seperti itu, anak-anak? Atau ketika ada teman kita diejek, kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena mengejek, ya, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kita katakan, gak usah dia yang dipenjara, biar aja aku yang dipenjara. Apakah pernah kita melakukan seperti itu, nak? Ya, mungkin belum pernah ada orang yang kita lihat seperti itu, menanggung dosa orang lain, menanggung kejahatan orang lain, sehingga kita yang harus, ya, menanggungnya. Belum pernah, ya nak, ya, kita lihat seperti itu. Tetapi Yesus, ya, menanggung dosa-dosa yang kita buat, kejahatan-kejahatan yang kita buat, ya, anak-anak semuanya. Sehingga Yesus harus memikul salib untuk kita semuanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita juga lihat di sini, ya, bahwa Yesus, ya, dicambuk, ya, tertikam, ya, tangannya, kemudian, ya, dipaku, ya, dia di kayu salib untuk kita semuanya. Nah, bagaimana ya penderitaan Tuhan Yesus, ya nak, ya, gitu sangat sedihnya. Ya, untuk itu anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan ini, ya, kita boleh melihat
bagaimana penderitaan Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita. Untuk itu anak-anak, dari penderitaan Yesus yang kita lihat tadi, yang kita sudah baca di dalam firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu boleh mendaftarkan ya. Apa-apa saja penderitaan Tuhan Yesus itu. Tadi dia diapain? Dihina. Kemudian diapain lagi? Ya, dicambuk. Kemudian diapain lagi anak-anak? Ya, ditikam. Kemudian diapa lagi? Dipaku. Ya, diremukkan. Ya, badannya diremukkan. Nah, kalau diremukkan bagaimana itu ya? Diremukkan ya sampai ya kesakitan sekali. Ya, anak-anak semuanya. Nah, untuk itu kepada anak-anak sekolah minggu, ya, kalau kita sudah melihat penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, ya, kita mau diajak saat ini. Apa respon kita ketika kita sudah melihat penderitaan-penderitaan itu? Apa respon anak-anak sekolah minggu ketika kita sudah melihat penderitaan-penderitaan Tuhan Yesus itu? Yang pertama respon kita ya anak-anak, marilah kita supaya kita menjadi orang-orang, anak-anak yang rajin berdoa. Ya, menjadi orang-orang, anak-anak yang rajin berdoa. Dan kita harus menghindarkan kejahatan-kejahatan ya anak-anak ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka kejahatan-kejahatan itu. Apa itu kejahatan-kejahatan itu? Yang pertama, kita tidak boleh melawan orang tua. Yang kedua, kita tidak boleh membenci teman. Yang ketiga, kita tidak boleh marah-marah. Yang keempat, kita tidak boleh malas-malasan di rumah, tidak mau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan selanjutnya, kita tidak boleh mendendam. Anak-anak, apa yang mau dinyatakan dalam hidup kita? Tuhan Yesus mau apa dari kita? Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan menjauhkan segala kejahatan-kejahatan itu. Jangan lagi kita buat kejahatan-kejahatan itu dalam hidup kita. Tetapi mari kita, kejahatan-kejahatan itu kita buang. Tapi kita mari menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membantu orang tua, ya. Adik-adik semua ya, sehingga Tuhan Yesus senang kepada kita. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi anak-anak yang melakukan yang baik. Anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Inang mau tanya, siapa adik-adik yang mau menjauhkan kejahatan? Tentu semuanya ya, adik-adik semua ya. Nah, ucapan syukur kita, Tuhan Yesus telah menderita di kayu salib demi kita untuk kita hidup. Ya, apa ungkapan rasa syukur kita yang mau kita lakukan? Yaitu menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Menjadi anak-anak yang rajin ke gereja. Menjadi anak-anak yang rajin ya mengerjakan tugas-tugas rumahnya, PR-nya dari sekolah. Menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Sehingga Tuhan Yesus menjadi senang, Tuhan Yesus menjadi sayang sama kita ya, adik-adik semua ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, untuk firman ini ya kepada adik-adik semuanya ya, mari kita melakukan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa. Yang harusnya kita yang menanggung dosa, tetapi Tuhan yang menanggung dosa kita, kita telah dihidupkan. Mari kita melakukan yang baik. Yaitu tadi, jangan lupa apa nak? Iya, pintar ya. Kita harus rajin berdoa. Kita harus, apalagi nak? Rajin ke gereja, pintar ya. Apalagi nak? Kita tidak boleh melawan orang tua. Kita harus rajin mengerjakan PR kita dari sekolah. Ya, nah jadi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita berbuat baik karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu ya mengasihi kita. Jadi mari kita mengasihi sesama kita ya nak ya dan berbuat baik.
Karena Yesus ya sudah menderita supaya kita hidup. Ya. Nah, untuk itu kepada anak-anak sekolah minggu, hari ini Inang ada ayat hafalan. Ya, untuk yang kelas besar, kelas tengah, kelas besar, coba lihat dulu ayat hafalan Inang ya di sini ya. Nah, coba lihat dulu. Inang punya kreatif seperti ini. Anak-anak menghafal ya nak ya, tapi buat kreatifmu seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, ayat per ayat dibelah, artinya dipenggal. Sehingga cepat kita menghafalkannya ya, anak-anak semua ya. Ya ini nanti untuk kelas tengah dan kelas besar. Terserah kamu mau buat apa. Ya, dalam ayat hafalannya boleh gambar seperti ini, boleh pembatas Alkitab, boleh love, gambar love, ya. Sambil dihafal ya nak ya. Nah, itu saja dulu untuk tugasnya menghafal dan membuat kreativitas dari ayat hafalan. Nah, yang untuk anak-anak kelas kecil apa ya? Nah, kita mau mewarnai gambar salib. Ya. Nah, nanti anak-anak kelas kecil diwarnain ya gambar salibnya ya. Nanti dikirimkan gambar salibnya. Nah, untuk itu sebelum kita menutup ya ibadah ini, kita mau bernyanyi dulu satu lagu ya. Kasih Allahku telah terbukti. Ya adik-adik, mari kita dengan sikap doa kita mengangkatkan pujian ini. Kasih Allahku telah terbukti. Sama-sama ya nak ya, sambil sikap berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih katakan datang anak-anak sekolah minggu menyatakan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami dan menghidupkan kami, Bapa. Itu semua oleh karena pengorbanan Tuhan bagi kami. Tak dapat kami ucapkan kata-kata selain bersyukur atas anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Itu Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh diajarkan lagi supaya kami boleh setia kepada Tuhan. Ajarkan kami supaya kami membuang kejahatan-kejahatan kami, supaya kami bersyukur, kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang turut kepada orang tua, anak-anak yang rajin
menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Kau nyatakan itu dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih firman-Mu memberkati kami. Biarlah itu tumbuh senantiasa dalam hidup kami. Menjadi kami orang-orang pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat lagu kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita membaca nats untuk persembahan. Imamat 27 ayat 32. Sedemikian firman Tuhan, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Sedemikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Akan menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini, di mana Tuhan boleh menyertai di awal sampai di akhir ibadah kami, boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, itu semua oleh karena kebaikan-Mu. Dan kami tahu di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami belum bisa beribadah ke gereja, tapi kami percaya walaupun kami beribadah di rumah kami, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan waktu ini buat kami pakai, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi menguatkan kami untuk kami boleh berjalan, khususnya anak-anak sekolah minggu kami, untuk boleh melakukan yang baik. Karena Tuhan Yesus datang untuk kami, Tuhan Yesus menghidupkan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang rajin berdoa kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami, biarlah Engkau berkati masa-masa pertumbuhan, bahkan juga Tuhan masa-masa studi mereka. Biarlah kiranya Tuhan tambah-tambahkan kepintaran, kecerdasan buat mereka, sehingga mereka senantiasa sukacita di dalam belajar mereka walaupun masih di rumah ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua, biarlah Tuhan memakai setiap orang tua anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa boleh mendampingi anak-anak mereka ketika mereka belajar di rumah, bahkan juga ketika mereka beribadah online Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak didik anak-anak kami, sehingga melalui pekerjaan orang tua mereka boleh bersukacita untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan bahkan juga kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu kami Tuhan secara keseluruhan. Jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jikalau mereka dalam
kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang boleh menguatkan mereka. Bahkan jikalau belum sempat untuk beribadah online, Tuhan Yesus, kami percaya di minggu yang akan datang Engkau ingatkan lagi mereka untuk boleh beribadah online, Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, panjang umur, kesehatan berlimpah-limpah Kau berikan buat mereka. Dan biarlah dalam usia yang bertambah mereka semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing, mendidik sekolah minggu. Kau berikan hikmat buat kami, Kau berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh dipakai Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah kiranya boleh diberkati Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.